Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nilna Nafasir Wilujeng, NIM 01210101 kelas Pak IC semester 4. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang struktur Al-Qur'an untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran. Langsung saja, Al-Qur'an merupakan sebuah kitab suci dalam agama Islam yang dipercayai Muslim bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran itu terdiri atas 114 surat, 30 juz, dan 6.238 ayat menurut riwayat Hafs, 6.262 ayat menurut riwayat Ad-Dur, atau 6.214 ayat menurut riwayat Warshi. Secara umum, Al-Quran terbagi menjadi 30 bagian yang dikenal dengan nama juz. Nah, pembagian juz memudahkan mereka yang ingin menuntaskan pembacaan Al-Quran dalam kurun waktu 30 hari. Nah, setiap surat dalam Al-Quran itu terdiri atas sejumlah ayat, mulai dari surat-surat yang terdiri atas 3 ayat, yakni surat Al-Kautsar, An-Nasr, dan Al-Asr, hingga surat yang mencapai 286 ayat, yakni surat Al-Baqarah. Nah, untuk lafaz Bismillahirrahmanirrahim merupakan ciri di hampir seluruh pembuka surat di Al-Quran, selain surat At-Taubah. Walaupun demikian, terdapat 114 lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang setara dengan jumlah 114 surat dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, lafaz Bismillahirrahmanirrahim disebut 2 kali dalam surat An-Naml, yakni pada bagian pembuka surat serta pada ayat ke-30 yang berkaitan dengan surat dari Sulaiman kepada Ratu Sibah. Penggolongan menurut jumlah ayat. Dari segi jumlah ayat, surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yakni As-Sab'al Tiwal, yang dimaksud dengan 7 surat yang panjang. 6 diantaranya yaitu surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf. Adapun surat yang ke-7 adalah surat Al-Anfal dan surat At-Taubah sekaligus. Nah, hal ini dikarenakan 2 surat tersebut itu dianggap masih satu surat. Nah, untuk penggolongan yang kedua yakni Al-Mi'un, seperti surat Yunus, Yusuf, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, dan lain sebagainya. Nah, penggolongan yang ketiga yakni Al-Masani, seperti surat Al-Fatihah, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Fusilat, Ad-Dukhan, Saba, An-Naml, Yasin, Al-Qasas, Az-Zumar, Al-Hujurat, dan lain sebagainya. Nah, untuk penggolongan yang terakhir yakni Al-Mufassal, yaitu surat-surat yang singkat seperti An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyiyah, Al-Fajr, Al-Balad, dan lain sebagainya. Nah, cara untuk membedakan surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, yakni memperhatikan segi waktu turun ayat. Nah, perlu diperhatikan penamaan Makkiyah, yaitu ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, meskipun tempat turunnya bukan di Mekah. Nah, sedangkan Madaniyah yaitu ayat yang turun setelah Nabi hijrah, sekalipun turunnya bukan di Madinah. Misalnya surat Al-Ma'idah ayat 3 itu merupakan ayat Madaniyah, meskipun turunnya di Mekah, karena ayat tersebut turun sesudah hijrah, yaitu saat haji wada. Nah, cara yang kedua yakni memperhatikan lokasi turun ayat. Nah, untuk Makkiyah adalah ayat yang diturunkan di Mekah dan wilayah sekitarnya seperti Hudaybiyah, Mina, dan Arafah. Begitu juga ayat Madaniyah merupakan ayat yang turun di Madinah dan wilayah sekitarnya seperti Sil, Kuba, dan Uhud. Adanya pengelompokan tersebut menjadikan ayat yang turun di tempat selainnya seperti yang turun saat Nabi dalam perjalanan di Tabuk atau Baitul Maqdis tidak dikelompokkan ke dalam Makkiyah ataupun Madaniyah. Adapun surat yang turun saat Nabi sedang berada di perjalanan yaitu surat Fat. Ayat yang turun saat Nabi berada di Tabuk yaitu surat At-Taubah ayat 42. Terakhir, ayat yang turun saat Nabi di Baitul Maqdis yaitu pada malam Isra, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 45. Hal di atas juga yang mendasari para ulama berpendapat ayat yang turun di Mekah setelah hijrahnya Nabi disebut Makkiyah. Nah, cara yang ketiga yakni memperhatikan objek turunnya ayat. Ayat yang turun di Mekah umumnya dimulai dengan seruan lafaz
ya ayuhan nas, yang artinya wahai manusia. Sedangkan ayat yang turun di Madinah umumnya dimulai dengan seruan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Nah, demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi ada yang salah maupun ada yang belum saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.